Saya mau tanya jujur ya, pernah nggak sih kamu ngerasa udah berusaha maksimal di ranjang, tapi pasangan kamu malah kelihatan biasa aja? Atau lebih parah, dia bilang, nggak apa-apa kok, tapi vibe-nya jelas beda. Masalahnya sering bukan soal stamina, bukan soal teknik, bahkan bukan soal ukuran. Masalahnya, mitos. Mitos tentang orgasme yang tanpa sadar kita telan mentah-mentah dan pelan-pelan ngerusak hubungan. Di video ini, saya bakal bongkar mitos orgasme yang paling sering bikin cowok ngerasa gagal, bikin cewek ngerasa nggak dipahami, dan akhirnya bikin hubungan jadi dingin. Kalau kamu nonton sampai habis, kamu bakal paham mana ekspektasi palsu yang harus dibuang, tahu cara berpikir yang lebih sehat soal kepuasan, dan yang paling penting, bikin hubungan kamu lebih aman, lebih nyambung, dan lebih dewasa. Halo, saya Dr. Rina, dan kamu lagi nonton Dunia Kesehatan Official. Di channel ini, kita bahas kesehatan tanpa menghakimi, tanpa nakut-nakutin, dan tanpa mitos murahan. Topik hari ini sensitif, tapi penting banget, karena orgasme bukan cuma urusan tubuh, tapi juga urusan pikiran, emosi, dan komunikasi. Saya mulai dari satu fakta dulu. Secara sains, orgasme itu respons neurologis. Artinya, otak punya peran besar, bahkan lebih besar dari alat kelamin itu sendiri. Masalahnya, banyak pria tumbuh dengan narasi yang salah. Orgasme sama dengan bukti kejantanan. Kalau pasangan gak orgasme, sama dengan gue gagal. Kalau dia gak bilang apa-apa, berarti dia puas. Padahal hubungan itu kayak kerja tim, bukan ujian praktik satu orang. Analoginya gini, bayangin lo nyetir mobil sport tapi GPS-nya mati. Mesinnya kenceng, bensin penuh, tapi lo nggak tahu arah. Mau nyalahin mesinnya atau peta yang nggak ada? Nah, orgasme sering gagal bukan karena mesinnya jelek, tapi karena komunikasinya nggak jalan dan mitosnya kebanyakan. Mitos orgasme yang sering merusak hubungan. Nomor 1, kalau dia sayang, pasti orgasme. Ini mitos paling berbahaya. Fakta ilmiahnya, perasaan cinta tidak otomatis membuat tubuh mudah orgasme. Ada faktor stres, kecemasan, hormon, riwayat trauma, capek fisik. Studi di Journal of Sexual Medicine menunjukkan banyak wanita sangat mencintai pasangannya, tapi tetap sulit orgasme karena faktor psikologis. Contoh nyata, ada pasangan menikah 10 tahun, saling sayang, komunikasi oke, tapi istrinya baru orgasme konsisten setelah mereka ngobrol terbuka tanpa tekanan. Pelajaran buat pria, kalau pasangan lo nggak orgasme, itu bukan ukuran cinta lo. Nomor 2. Orgasme wanita itu harus cepat dan pasti. Ini efek film dewasa. Di dunia nyata, respons tubuh wanita jauh lebih variatif. Secara statistik, banyak wanita butuh rasa aman, rileks, tanpa rasa dinilai. Kalau kamu datang dengan mindset, ayo cepat, harus orgasme, harus berhasil. Otak pasangan kamu justru masuk mode tegang. Contoh kasus, banyak wanita bilang, justru makin dia ngejar orgasme gue, makin susah gue ngerasain apa-apa. Karena orgasme nggak bisa dipaksa. Nomor 3, kalau dia diam berarti dia puas. Ini mitos klasik cowok dewasa. Secara psikologi komunikasi, banyak wanita diam bukan karena puas, tapi karena takut nyakitin perasaan, takut dibilang rewel, nggak mau bikin pasangan minder. Data konseling pasangan menunjukkan banyak konflik besar dimulai dari hal kecil yang dipendam bertahun-tahun. Contoh nyata, awalnya cuma nggak enak ngomong soal kepuasan. Lama-lama jadi jauh secara emosional, malas disentuh, hubungan terasa hambar. Diam tidak sama dengan puas. Kadang diam sama dengan lelah menjelaskan. Nomor 4, gue harus selalu jadi penyebab orgasmenya. Ini bikin pria kelelahan mental. Faktanya, orgasme adalah pengalaman internal, bukan prestasi individu. Pasangan kamu bukan penonton, dia partisipan aktif. Hubungan sehat itu bukan gue bikin lo orgasme, tapi kita sama-sama nyaman dan terhubung. Contoh sehat, pasangan yang ngobrol sebelum dan sesudah hubungan intim, tanpa defensif, tanpa ego, dan justru di situ kepuasan meningkat. Kesalahan umum. Mitos, ngomongin orgasme itu bikin suasana rusak.
Faktanya, yang bikin rusak bukan ngobrolnya, tapi cara ngomongnya. Penelitian menunjukkan pasangan yang pakai bahasa "gue ngerasa", fokus ke perasaan, bukan menyalahkan, justru punya kepuasan seksual lebih tinggi dan stabil. Saya rangkum singkat ya, orgasme bukan bukti kejantanan, bukan tanda cinta, dan bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Yang bikin hubungan kuat itu nyaman, aman, dan bisa ngobrol tanpa takut. Kalau mitos-mitos ini kamu buang, hubungan lo bukan cuma lebih panas, tapi juga lebih dewasa dan tahan lama. Kalau kamu ngerasa video ini relevan, tolong like biar makin banyak yang dapat edukasi sehat. Tulis di kolom komentar, garis bawahi, menurut kamu mitos mana yang paling sering bikin cowok salah paham soal orgasme? Dan jangan lupa subscribe Dunia Kesehatan Official karena kita bakal terus bahas hubungan, kesehatan, dan seksualitas dengan cara yang waras, ilmiah, dan manusiawi. Saya Dr. Rina, sampai ketemu di video selanjutnya.